Ya, masih bersama kami di Prime Show dan juga masih bersama Kombes Pol Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya, dan telah bergabung yaitu peneliti hukum pidana Miko Ginting. Selamat malam, Bung Miko. Selamat malam, apa Salam kabar? sehat selalu ya, Bung Miko. Oke, Bung Miko, bagaimana Bung Miko melihat kasus video viral ini? Pertama, saya kira yang perlu kita bersama-sama luruskan ya, bahwa ini kan belum tentu ya yang ada di benak kita semua itu adalah pemeran dalam video itu gitu ya. Jadi Betul. saya kira memang kita bersama-sama media publik, tentu juga penyidik sebaiknya memang menepiskan dulu ya prasangka-prasangka yang sekarang menurut saya sudah terlanjur liar berkembang di media sosial terutama. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya kira aspek penting dari kasus ini adalah saya ingin bahwa kepolisian juga proaktif ya untuk melakukan perlindungan terhadap korban gitu. Karena kalau kita pikir-pikir, sebenarnya apa sih tujuan dari penegakan hukum dalam kasus ini selain untuk melindungi kepentingan korban? Ya, kepentingan korban itu tentu saja siapapun yang terlibat dalam video Video. ini gitu. Nah, jangan sampai juga kemudian ini karena berbasis kasus-kasus sebelumnya gitu. Jangan sampai kemudian mereka yang melakukan perekaman untuk kepentingan pribadinya itu yang kemudian jadi tersangka gitu. Nah, ini juga salah satu yang perlu digarisbawahi gitu. Karena kalau kita bersandar pada undang-undang pornografi misalnya ya di penjelasan pasal 4 itu disebutkan bahwa seseorang yang membuat konten-konten pornografi untuk kepentingan diri sendiri itu sebenarnya tidak dipidana gitu. Jadi seharusnya memang momen ini ditujukan untuk mengarahkan penegakan hukum kepada orang-orang yang dengan sengaja menyebarkan untuk pertama kalinya ya dengan tujuan eksploitasi seksual. Itu ya yang pertama. Yang kedua, saya kira juga untuk penegakan hukum harus diarahkan selain untuk orang-orang yang dengan sengaja menyebarkan video itu untuk tujuan eksploitasi seksual, saya kira juga perlu diarahkan untuk kemungkinan misalnya ya revenge porn ya atau pembalasan dendam berbasis pornografi. Nah, itu juga penting. Jadi ini saya kira kasus yang seharusnya jadi momentum untuk kita bersama-sama, terutama penyidik kepolisian, untuk menetapkan standar kira-kira kalau ada kasus yang serupa itu bagaimana cara penanganannya. Dan cara penanganan yang paling penting saat ini saya kira adalah berbasis kerentanan pada korban gitu. Nah, itu yang paling penting saya kira. Nah, dengan apa yang sudah berjalan sejauh ini, bagaimana Bung Miko menilai pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat mengenai kasus ini? Kalau konten penyidikan tentu penyidik yang lebih tahu gitu ya. Tapi saya melihat memang perlu langkah-langkah proaktif dari penyidik gitu untuk melindungi korban ini gitu. Karena kalau kita lihat ya dalam kasus ini sebenarnya kan yang paling rentan itu adalah pemeran perempuan gitu. Betul. Ya. Karena kita juga tahu bahwa dalam masyarakat yang patriarki seperti ini perempuan akan menjadi korban gitu ya, dan korban menjadi dan dia menempati posisi korban itu dalam konteks yang berlipat ganda gitu. Begitu juga kita harus tahu juga bahwa orang yang kita persepsikan pemeran dalam video itu juga memiliki seorang anak gitu. Jadi kerentanan anaknya juga perlu dipikirkan. Nah, saya kira penyidik juga secara proaktif harus melindungi korban, sekaligus juga menggandeng misalnya lembaga perlindungan saksi dan korban, karena ini kan sudah masuk dalam sistem peradilan pidana. Jadi saya kira tidak ada salahnya juga ketika penyidik kepolisian menggandeng LPSK untuk kemudian memberikan perlindungan pada korban, siapapun dia ya, apakah korban pemeran aktual dalam video itu maupun korban dalam konteks yang kita persepsikan bahwa dia merupakan pemeran dalam video itu gitu. Nah, saya kira itu yang penting untuk dilakukan oleh penyidik. Baik, Bung Miko. Nah, ini Pak Yusri, apakah mendengar tadi ya statement dari Bung Miko? Jadi bagaimana langkah aparat sendiri untuk bisa memberikan perlindungan yang juga baik terhadap orang-orang yang berada dalam video ini? Betul sekali Mas Tommy, terima kasih Mas Miko. Memang betul apa yang disampaikan oleh beliau betul sekali, dan ini sudah langkah-langkah yang diambil oleh penyidik untuk ke depannya. Makanya kami sampaikan bahwa memang untuk pemeran di dalam sistem belum kita masih selidiki semuanya. Kan kita masih ada praduga bersalah, jangan sampai beliau kasihan nanti disebutkan namanya yang jelas ternyata bukan pelakunya, kan nanti jadi satu beban tersendiri buat orang yang disebut namanya. Makanya ke depan. Makanya langkah-langkah penyidik ini sudah berjalan, insya Allah alhamdulillah sudah berjalan secara pelan-pelan, dan apa yang disampaikan Mas Tommy kami dukung. Memang itu betul sekali. Dukung. Ya, dan bagaimana jika konten dalam video ini memang merupakan sudah terbukti ranah privat berarti?
Ya, nantinya makanya kami berangkat dari hulu dulu untuk penyebarnya, yang kami coba nanti susuri secara pelan-pelan gitu loh. Tetapi kan yang memang meramaikan semua ini kan media saja yang memang terlalu masif sekali menyampaikan seperti itu. Begitu, Mas. Baik, Pak Yusri. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga kepada publik pasal-pasal apa saja yang berpotensi dilanggar dalam penyebaran video ini. Karena banyak sekali masih simpang siur untuk bisa mengerti, terutama berkaitan dengan peredaran video ini. Yang pertama juga kami sampaikan sebenarnya adalah undang-undang PE, Mas, dengan para penyebarnya, ya, penyebar secara masif baik itu di undang-undang di Piko, ini ada tanggapan dari Giselle melalui media sosialnya. Coba kita saksikan terlebih dahulu. Udah pernah juga gitu kan, jadi udah kita hadapin aja. Nah kemarin juga masih diproses, jadi ya akan berjalan berbarengan aja lah gitu. Ya, sebenarnya sedih sih, sedih. Berkali-kali lagi kan gitu, cuman kemudian kalau anak-anak gimana gitu kalau ngelihat kayaknya langganan banget. Iya cuman ya udahlah gitu, nggak apa-apa, yang penting kan aku yang tahu, maksudnya kehidupannya kan kita yang jalani. Pokoknya aku ini sih kayak nggak mau bikin runyam semuanya. Kalau kayak gitu yang mukanya kayak aku juga banyak kan gitu, jadi ya nggak mau yang itulah, udah pernah lah, udah lewat itu. Ya baik, saya coba mau tanyakan ke Bu Miko melihat dari komentar dari Giselle sendiri ya melalui media sosialnya. Sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang menjadi korban, terutama dalam hal seperti ini? Iya, untuk itu sebenarnya harus dibedakan ya. Ini bagian berikutnya dari penyidik sebenarnya untuk membedakan mana yang merupakan pembuat dalam arti merekam untuk kepentingan dirinya sendiri gitu. Dan saya kira menurut undang-undang berbagai undang-undang kerentanan korban itu ya, apakah dia tadi seorang perempuan dalam masyarakat yang patriarki, memiliki anak. Nah itu saya kira memang penting sekali untuk negara juga mempertunjukkan bahwa ini adalah langkah yang harusnya jadi standar dalam kasus-kasus demikian gitu. Ya berarti urutan dalam hal penyelidikan ini memang harus dimulai dari penyebarannya. Jadi kalau kita melihat dari sisi melacak, tadi kan Pak Yusri juga sempat menjelaskan bahwa semua melibatkan orang-orang yang terkait dan juga ahli-ahli termasuk tim cyber untuk melacak akun yang menyebarkan. Nah ini ada satu tayangan yang kami ingin tampilkan, yaitu akun yang pertama kali mengunggah dan juga memviralkan dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi pelacakannya. Nah seperti apa? Kita lihat tayangan berikut ini. Oke, dan saya akan mengajak pemirsa juga untuk mengetahui bagaimana menelusuri penyebar dari konten bermuatan video asusila. Ada tadi diduga Giselle Anastasia, Jessica Iskandar, dan juga Anya Geraldine. Boleh ditunjukkan kepada kami, Mas, bagaimana cara untuk mengetahui penyebaran itu hoax atau tidak juga? Ya, kalau saya udah bilang kemarin di media sosial, yang pertama kedua saya nggak ikut-ikutan gitu ya. Tapi sampai 3 kali. Nah, kemudian yang saya kemarin coba lihat tuh yang Anya. Oke, ini dari kita ambil contohnya dari Twitter ya. Karena ramenya kan di Twitter di Anya. Sering trending. Mungkin apa indikator sebuah konten itu bisa trending Pak di itu suka Twitter muncul di sebelah kanan. Nah, itu kadang nama Anya. Orang jadi penasaran, kenapa jadi muncul ada Anya? Karena paling banyak diketik ya. Banyak diketik, dan itu nggak perlu pakai hashtag. Ketika di teksnya itu ada mengandung kata, ada huruf besarnya, berarti itu seperti nama kan jadinya ya. Dan itu banyak sekali orang menulis dengan teks yang berbeda-beda, yang dianggap itu mulai trending. Nah kalau itu yang terjadi, biasanya yang saya lakukan, saya masukin dulu kata kunci, misalnya, oh lagi rame Anya ya. Terus saya masukin ke sistem ini ya. Masukin ini kata kuncinya Anya. Kemudian saya simpan, saya dapat datanya. Nih, saya ambil data selama seminggu terakhir. Nah, ini ketahuan. Ini kecil. Nah, ini ramenya kan pas memang tanggal 9 rasanya itu. Tapi saya cek, ini grafik bisa saya klik ini gitu. Tanggal 8 ada nggak kira-kira? Nah, Giselle belum beres. Ada lagi katanya Jessica, ada lagi katanya Anya. Jadi ini ditampilkan sudah mulai muncul semua orang yang mengetik kata Anya ya? Ya. Nah ini benar, ini relevan. Jadi pada tanggal 8 itu sudah ada yang membahas. Nah jadi yang saya lakukan, kita bisa tinggal cek fokus ke tanggal 8. Tadi kan 1 minggu. Kita fokus di tanggal 8, ketahuan jam per jamnya. Nah ini tinggal cek nih, setiap jam, misalnya kita cek di tinggi di sini.
Nah, ini misalnya, kemarin Gisel, sekarang Jedar, besok Anya Geraldine. Ini seperti memprediksi Hanya prediksi akun aja, ini ya. tapi dia kan nggak nyebarin kan. Tapi berarti, terindikasi juga bisa ya Mas ya? ya bisa dibilang terindikasi, tapi di sini dia hanya nebak-nebak aja. Nggak tahu apakah dia sengaja, tapi ini dia nggak terbukti dia nyebarin. Oke, dan lokasinya tertulis di London. Dia di London, di England. Apakah ini benar di London? Nggak tahu kita juga, karena kita kan bisa tulis. Dia akunnya dari mana? Orang Jakarta nulisnya di London bisa. Ya. Nah, gambar ini, loh dibilangnya itu dari Anya gitu. Ternyata nggak tahu itu nyebar, masuk di media juga, masuk kemana-mana. Padahal ini bukan. Oke. Kita bisa cek apakah ini benerannya tidak. Kita netizen bisa bantu ngecek. Nah ini caranya. Kebetulan orang udah bikin screenshot ya. Oke, ini kita bisa capture gambarnya. Oke, kita simpan di file. Terus ada situs namanya Yandex gitu. Ini bagian image ya. Kita masuk search. Nah di bagian image itu kita bisa pilih gambar. Apakah situs ini bisa diakses oleh masyarakat pada umumnya atau Ya, hanya orang enggak siapapun. Ini kan seperti Google. Seperti Google. Google Image juga bisa. Ini perlu ditegaskan untuk mengetahui hoax atau enggak ya, bukan menonton ya. Ya, bukan nonton. Jadi kita netizen tuh bisa ngecek sebuah video itu jangan langsung percaya. Kadang-kadang tuh sering video itu setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, atau mungkin video yang lama hanya kemiripan orang saja di-share sekarang dan orang akhirnya ikut bantu-bantu nyebarin. Nah, kalau sudah itu terjadi artinya kan apa? Fitnah. Ya, cara melacak atau memviralkan melalui media sosial dan sampai bisa tracing melalui media sosial. Nah, itu cara yang bisa kita lakukan. Nah, tentu polisi memiliki teknologi yang jauh lebih canggih dibanding yang bisa kita lakukan. Nah, mungkin Pak Yusri bisa menceritakan sedikit selain metode-metode yang mungkin yang orang awam bisa lakukan, secepat apa sebenarnya tim cyber bisa membuka hal ini, terutama melihat atau tracing orang-orang yang menyebarkan video ini, Pak Yusri? Terima kasih Mas Tommy. Teknis penyidikan itu Mas, memang itu juga sudah ada kita semuanya. Ya, kemudian juga nanti kan akan ada saksi ahli yang kita bisa bantuan sebagai alat bukti untuk kita semua. Tapi teknis penyidikan memang juga kita sampaikan itu. Tetapi sebagai informasi saja bahwa sudah ada 2 orang yang terpisah sebagai saksi di pemeriksaan. Ya, memang setelah kita lakukan profiling seperti BMI salah satunya seperti itu, salah satunya ya, tapi ada BMI lain yang kita gunakan untuk mengetahui mana yang masif memviralkan testimoni ini sudah kita lakukan pemeriksaan sementara, tidak pemeriksaan oleh tim penyidik cyber Virtus Polda Metro Jaya. Itu nanti. Nah, Pak Yusri, kalau kita mundur ke belakang, ada kasus di mana para pemeran di video ini akhirnya dijerat hukum. Nah, bagaimana tanggapan Anda, terutama kalau kita melihat dari undang-undang pornografi sendiri kan ada yang ditulis bahwa tidak dapat dijerat jika digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, bagaimana membuktikan bahwa ini digunakan untuk kepentingan pribadi atau tidak? Nantinya pada saat kita sudah bisa mengetahui siapa pembuat pertamanya, nanti baru melalui cara pemeriksaan BAP oleh penyidik nanti. Seperti apa yang disampaikan tadi oleh Mas ini, betul memang motivasinya seperti apa gitu loh. Ya, apakah memang untuk kepentingan pribadi atau kepentingan hal yang lain. Nanti pada saat pemeriksaan setelah bisa mengetahui. Nah, sekarang ini kan belum Mas Tommy, jadi kita nggak bisa berandai itu semuanya. Baik, ini sebelum kita break saya juga bertanya sama Bung Miko sebentar saja. Bung Miko, kalau melihat dari kasus ini apa yang Anda harapkan selain perlindungan korban terutama, apalagi kita bicara perempuan di sini, kira-kira ke depannya apakah ada undang-undang yang bisa jauh lebih bisa bermanfaat juga di tengah kasus-kasus yang seperti ini? Saya kira gini ya, tadi saya menarik soal hashtag dan juga viral ya. Harus hati-hati juga karena kalau kita lihat di sosial media sebenarnya yang membuat viral ini justru untuk menimbun video yang terlanjur beredar. Betul. Gitu. Jadi kalau kita lihat misalnya kata kunci Gisel atau Zerat atau kata kunci yang serupa, sebenarnya yang dilakukan oleh, kalau saya amati secara umum ya, itu dilakukan oleh K-popers, jadi penggemar Korea yang melakukan booming ya. Jadi menghujani kata kunci itu dengan teks. Sehingga video yang tadinya ingin diviralkan justru tidak jadi viral gitu. Nah ini juga harus hati-hati kalau kita ingin mendekatinya berbasis viral dan juga hashtag tadi. Yang kedua, saya kira gini, selain untuk melindungi korban juga, tapi pertanyaannya kan kerangka hukum gitu ya. Kerangka hukum yang ada sekarang juga sudah cukup banyak gitu. Nah salah satunya misalnya kerangka hukum untuk
mencegah penyebaran ini gitu. Saya kira juga pemerintah juga punya andil. Misalnya dalam Undang-Undang ITE ada satu hak namanya hak untuk dilupakan. Nah, memang belum jelas mekanisme hak untuk dilupakan itu bagaimana gitu. Tapi saya kira ini juga jadi momen baik bagi pemerintah untuk kemudian men-take down ya. Jadi bekerjasama dengan berbagai platform untuk mencegah penyebaran yang pertama, yang kedua untuk menarik ulang semua video-video yang sudah tersebar di berbagai link tadi gitu. Karena ini sangat berbahaya. Karena kan karakter digital world itu adalah ketika kita mengunggah satu konten, maka dia akan bersifat abadi gitu. Meskipun sudah dihapus, dia akan bisa menyebar kemana-mana. Nah, di sini pihak penyidik maupun pemerintah, saya kira juga harus bekerjasama dengan platform untuk kemudian menarik ulang semua konten-konten yang sudah diberikan. Baik. Nah, yang paling penting saya kira juga ya, kenapa saya tadi ingin mengatakan berbasis kerentanan korban, karena beberapa waktu yang lalu kita punya kasus yang saya harus katakan ini presiden buruk gitu. Saya sebut saja kasusnya, misalnya kasus Ariel Peter Pan gitu ya. Nah, ketika itu video pribadinya yang sudah disebar, tapi dia juga kemudian dikenakan pidana gitu. Bahkan 2 perempuan yang diindikasikan sebagai pemeran juga dalam video itu sampai saat ini masih berstatus tersangka gitu. Nah, saya kira ini harus menjadi catatan penting bagi penyidik agar para korban yang video privasinya bahkan sudah tersebar tadi itu tetap jadi korban dan harusnya diberi perlindungan, bukan beralih menjadi pelaku atau tersangka gitu. Baik, Bu Miko Ginting dan juga Pak Yusri Yunus, terima kasih telah bergabung bersama Prime Show di malam ini, dan sekali lagi salam sehat selalu. Terima kasih, salam sehat. Baik, terima kasih, dan kita waktunya jeda pariwara. Setelah ini kami akan kembali dengan perbincangan berikutnya, terutama membahas soal video ini sendiri bersama Roy Suryo. Sesaat lagi tetaplah di Prime Show.